Tugas seorang pemimpin adalah menciptakan pemimpin-pemimpin lainnya. Sebuah pola pikir yang selalu dipegang oleh pria kelahiran Pekanbaru 46 tahun silam ini. Adalah Handri Satriago, putra bangsa yang saat ini bekerja sebagai Chief Executive Officer dari General Electric Indonesia. Salah satu perusahaan multinasional yang tertua dan terbesar di dunia besutan Thomas Alva Edison 130 tahun yang lalu. Pecinta musik blues ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan dan cita-cita. Di atas kursi roda, Handri memimpin lebih dari 500 karyawannya. Energinya memuncak kala ada kesempatan berbagi ilmu dan pengalamannya, terutama kepada anak-anak muda. Hasrat yang menggebu untuk bisa menemukan dan menyiapkan pemimpin-pemimpin muda masa depan membuat Handri sering melakukan aktivitas sharing dan mentoring. Karena kegemarannya berbagi ilmu dan pengalamannya inilah, Handri kembali mengeluarkan buku keduanya yang bertajuk #Sharing Bagian 2. Selain mencintai anak-anak muda yang menurutnya akan menjadi agen perubahan di masa depan, ia juga percaya bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. The job of a leader is to create a better leader. Yes, Indi, Shanas, nah kata-kata ini muncul dari sosok yang menyumbangkan sebagian waktunya untuk menemukan dan menyiapkan pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan. Siapa dia? Handri Satriago. Selamat pagi, Bang Handri. Halo, pagi. Apa kabar? Apa kabar, Bang? Halo, Good to see you. Good to see you too. Bagaimana hari ini kabarnya? Dan ini kita udah membawa satu buku lagi. Dua sih sebenarnya, ini yang kedua ya. Looks like a good book. Looks like a good book. Ini siapa yang membuat ya? Tapi apa cerita di balik akhirnya membuat, ini udah sharing kedua nih. Iya, saya suka sharing karena dari kecil itu selalu saya suka baca buku majalah gitu ya, kemudian komik dan sebagainya. Lucunya orang tua saya selalu minta saya ceritain lagi sesudah itu. Jadi dari kecil itu udah ada proses learning and then sharing the story. Walaupun story-nya kemudian jadi berimajinasi banyak gitu ya. Cerita Donald Duck, kemudian ketemu Malin Kundang lah, apa segala macam. Donald Duck bukan Donald Trump ya? Donald Duck. Soalnya lagi hangat Donald Trump. Jadi memang dari kecil saya suka sharing. And then, ketika saya mulai dewasa, saya melihat banyak orang yang bagus menurut saya. Mereka tidak pernah ragu untuk menularkan ilmunya. And then, saya suka kampus, saya suka ngajar. Terus berjalan seperti itu, and finally, every time when I share, I feel alive. You feel alive, that's so sweet. Makanya akhirnya sharing kedua ini ada, karena ada sharing pertama juga. Nah, bedanya antara sharing dan sharing dua, ini apa? Kelanjutannya sebenarnya. Isinya sih sama, cerita tentang pengalaman saya, tentang pemikiran saya. Sharing pertama itu lahir dari, saya suka nge-tweet dulu ya, kemudian kalau malam minggu tuh suka bikin, istilahnya cool tweet itu dicelain orang zaman itu. Karena pakai nomor, pakai hashtag gitu kan. Semua cool tweet dicelain kok. Saya kekeh untuk lakukan itu. Dan sesudah hampir 4 tahun, kemudian teman-teman yang dari penerbit gitu bilang, kenapa nggak dijadikan sebuah buku gitu. Terus saya bilang, if it is interesting, why not? Di luar dugaan saya, kemudian bukunya cukup banyak peminatnya, national bestseller. Lalu saya pikir, kenapa nggak bikin yang kedua? Karena saya terus bikin cool tweet. I see. Selain kepuasan pribadi dalam membagi pengalaman gitu, apalagi sih yang didapatkan dengan sharing dan memberikan pemikiran-pemikiran yang membangun untuk anak-anak muda Indonesia sebenarnya? Learning itu harus dua proses ya. When you capture something and then you share something and then what you learn itu kemudian menjadi emblem ya, terpatri gitu di dalam diri Anda. So I feel that every time I share, I feel that I learn, and it's become passionate karena kalau ada yang merasa ada gunanya, and then you feel that you do something. Gitu. Jadi menjadi seorang pemimpin tugasnya adalah menciptakan pemimpin lagi. Maksudnya apa sih, Bang? Kalau kita ngelihat ya. Kebanyakan orang ketika bicara mengenai kepemimpinan atau leadership, mereka hanya mikir tentang bagaimana menjadi good leaders. Fokusnya leader saja. Karismatik, visioner, orator, dan sebagainya.
Padahal ketika bicara kepemimpinan ada 3 hal yang selalu berhubungan. Pemimpin, followers, dan situasi. Nah, saya merasa bahwa kalau pemimpin ini baik dan dia dikelilingi oleh followers yang baik, dia akan jadi tambah baik. A good leaders with good followers become, a better leaders. On the other side, good leaders with bad followers malah akan menjebloskan dia menjadi pemimpin yang nggak dengar apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak dapat input apa-apa. And historically kita lihat banyak sekali pemimpin yang kemudian menjadi buruk bukan karena individualnya dia, tetapi karena pengaruh yang terjadi dari followersnya. Nah, Anda kan sekarang sudah menjadi mentor juga, Bang. Anda ini sangat peduli sekali dengan anak-anak muda. Pengen anak-anak muda itu jadi skillful. Sedangkan nanti tahun 2016 kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Gimana anak-anak muda ini bisa menyiapkan diri nih untuk bisa bersaing? Ya, ini cerita banyak sekali ya mengenai masyarakat ekonomi ASEAN ya. Selalu pertanyaannya kita siap apa tidak, right? Jawabannya harus siap tentunya. Nah, yang jadi masalah adalah kita tahu petanya. Peta kita ini tidak begitu menggembirakan kalau dari hasil survei. Nah, INSEAD itu bikin survei tahun ini, awal tahun ini dari 95-an negara lah gitu ya. Dan melihat global leadership competitiveness. Seberapa mampu orang-orang anak-anak muda di dalam negara tersebut untuk berkompetisi secara global. Nah, rankingnya Indonesia nggak cukup bagus. Kita berada di ranking 83. No way, Bang. Jadi di bawah kita itu ada mungkin Zimbabwe gitu ya, negara-negara yang mungkin baru memulai. Kita jauh di bawah negara-negara ASEAN. Apa sih, kenapa ini? Maksudnya kalau misalnya Bang Andri merangkul para anak muda ini, apa sih yang sebenarnya belum ada di anak-anak muda Indonesia ini? Kita punya banyak sekali anak muda. Bahkan kalau dilihat apa yang disebut demographic bonus ya, kita mungkin akan mencapai sekitar 50 jutaan orang lah dalam 2025. Ini anak muda tenaga kerja yang siap pakai. Pertanyaannya adalah number one, do they have mindset untuk berkompetisi secara global? Do they realize bahwa kita nggak cuma hidup di negara ini, tetapi juga hidup di sebuah kapal besar dengan 197 kamar. 197 ini jumlah negara yang ada di dunia. If they cannot collaborate, if they don't compete, maka yang terjadi adalah kita hanya akan jadi objek dari globalisasi. Betul. Nah, kita perlu anak-anak muda yang punya mindset itu. Mindset dunia global. Mindset menerima keberagaman. Kemudian mindset bahwa learning is an individual responsibility. Oh, Kita jadi selalu jangan nunggu ngerasa- disuapin. Iya, kita selalu ngerasa, oh ini kita nggak bisa learning soalnya pendidikannya nggak siap, infrastrukturnya nggak disiapin, jumlah gurunya dan sebagainya. Saya ngelihatnya dari sisi yang terbalik. We cannot stop and blaming, right? Karena dunia kan jalan terus nih, kompetisi jalan terus. If we are waiting, and then kita akan selalu di belakang. Nah, survei itu menunjukkan bahwa kita masih butuh mindset yang lebih kuat dan aktivitas untuk mengglobal. Sanggup nggak kita? Jawabannya sanggup. Karena beberapa contoh gitu menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia sangat mumpuni di dunia internasional. Teman-teman saya yang ada di Salatiga misalnya gitu, kita GE bikin lomba ya untuk Global World, mereka jadi juara 1 mengalahkan engineers dari berbagai tempat. Dan mereka hanya lulusan SMK. I see. Berarti memang kita bisa sebenarnya. We are going there. Pertanyaannya adalah apakah akselerasinya cukup atau tidak. It's an issue of acceleration. Itu yang harus kita jawab bersama juga ya. Tapi ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk. Tadi kita sudah mengundang Anda untuk langsung bertanya kepada Bang Handri. Kita akan lihat beberapa di antaranya. Sudah ada tweet dari Pak Mr. Bagja. Pak, gimana caranya membangkitkan rasa percaya diri dengan adanya banyak kekurangan di diri kita? Nah, ini pertanyaan pertama. Dan ada yang kedua. Ada Mira Goes, cerita apa yang pertama kali akan Bapak sharingkan ke kedua putri kembar Bapak? Oke, yang pertama percaya diri dulu. Ini juga banyak ditanyakan ke saya karena kesannya kok saya cuek gitu ya dengan kursi roda kemana dan sebagainya. Saya ngelihat konteksnya gini, if your mindset adalah untuk learning, untuk belajar, and then you will have no problem kalau terjadi kesalahan. Because you are learning, right? Anda nggak akan
nggak perlu khawatir kalau misalnya you cannot answer or you don't know anything. Mungkin mindset saya dari kecil adalah seperti itu. Jadi saya maju atau melakukan sesuatu ya karena number one, niat saya baik gitu. Kemudian yang kedua, saya ingin belajar. Nggak takut gagal jadinya, Bang? You have to learn Yeah. to have a failure untuk bisa bouncing back dan become better. Betul, dihajar dulu gitu ya Bang? Iya, jadi saya memang berpikir and I made a lot of mistakes. Tetapi itu tidak membuat diri saya kemudian jadi saya jadi nggak bisa nih, nggak usah menghadapi lagi deh dan sebagainya. Karena everybody punya kekurangannya. Iya, betul. Setiap orang punya kekurangannya dan mereka hanya perlu membuat dirinya menjadi lebih baik. Iya. Kemudian pertanyaan kedua? Yang pertanyaan kedua, this Untuk is Putri Kembar. Amanda Amelia. Saya akan cerita apa yang saya tulis di buku saya bagian pertama ya. Di situ saya menulis tentang keajaiban. Mereka ditunggu cukup lama ya. 14 tahun kami 14 menunggu kedua putri tersebut. Dan that's Amelia. dan itu Amanda dan Amelia. Dan saya ingin bercerita pada mereka bahwa world is not always perfect. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi semua kerja keras, semua keinginan baik gitu akan ada jalannya sendiri. God works in a mysterious way, right? Kita nunggu, kita apa segala macam. Keajaiban selalu. I do believe in miracle. Yes. I don't believe in magic. That's two different things, Bang. That's two different. Baiklah, kalau gitu kita minta miracle hari ini untuk Bang Handri mencari sesuatu part yang menurut Bang Handri ini paling greget gitu dari buku yang kedua ini. Oh, oke. Jadi dibacain. Boleh. Ya. Oke. Di bagian pengantar dan ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan awal tadi ya. Jadi saya tulis begini. Setiap orang punya waktunya sendiri untuk berbahagia. Dan kebahagiaan tersebut bisa datang kapan saja tanpa perlu direncanakan, serta hadir dalam wujud yang sangat sederhana. Pada suatu sore saya sedang makan bubur ayam di pinggir jalan, tiba-tiba seorang yang tidak saya kenal menghampiri saya dan berkata, "Pak Handri ya, saya pernah membaca buku Bapak yang berjudul Sharing dan pernah melihat sharing Bapak di Twitter. Terima kasih ya Pak, saya belajar banyak dari sharing Bapak tersebut." Saat itu juga, saya merasa bubur ayam tersebut menjadi makanan yang paling enak sedunia. Saya merasakan kebahagiaan. Oh, thank you so much. Jadi, happiness is actually very simple, right? And it's about a state of mind. Kadang-kadang kita bisa melihat sesuatu itu apakah bisa dengan sisi positif atau sisi negatif gitu. Iya, so everything is all state of mind. Betul. Terima kasih sudah memberikan kita hari ini Terima kasih sudah jangan dan mengundang. semangat untuk kembali menata hidup kita. Tetapi selanjutnya kita juga akan melihat informasi yang menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show. Terima kasih.